Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Susmiati dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini, saya akan menjelaskan materi data mining dari pertemuan 1 sampai 6 seperti pada video-video saya sebelumnya. Data mining adalah suatu proses penggerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Yang kedua, prediktif. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Proses pengambilan data mining. Proses atau tahapan-tahapan tersebut dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Nah, proses tersebut diikuti sebagai berikut. Yang pertama, data cleansing, yaitu proses di mana data-data yang tidak lengkap, mengandung error, dan tidak konsisten dibuang dari koleksi data. Ketahui juga data lifecycle management untuk mengetahui tentang pengolahan data. Yang kedua, data integration. Proses integrasi data di mana yang berulang akan dikombinasikan. 3. Selection. Proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Yang keempat, data transformation. Proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining prosedur melalui cara dan agresi data. 5. Data mining. Proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Yang keenam, pattern evolution. Sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. 7. Knowledge presentation merupakan proses tahap terakhir. Dalam hal ini digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambangan data. Berikutnya, 6 fase cross industry standard process for data mining atau CRISP-DM. Pertama, fase pemahaman bisnis atau business understanding basis, meliputi penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis, menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada fase pemahaman data atau data understanding phase, meliputi mengumpulkan data, menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal, mengevaluasi kualitas data. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Berikutnya, yang ketiga ada fase pengolahan data. Siapkan data dari awal. Kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. 2. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Yang keempat, yaitu fase pemodelan atau modeling fase. Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Jika diperlukan, proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Yang kelima ada fase evaluasi, yaitu mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal.
menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik, mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Yang terakhir yaitu fase penyebaran atau deployment fase, yaitu menggunakan model yang dihasilkan. Pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. Contoh sederhana penyebaran yaitu pembuatan laporan. Contoh kompleks penyebaran yaitu penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan, yaitu deskripsi, proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contoh, tugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas di dukungan dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk satu pola atau kecenderungan. Kedua, estimasi. Estimasi hampir sama dengan prediksi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model ini dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, berat badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Yang ketiga, prediksi. Prediksi memiliki kemiripan dengan klasifikasi, akan tetapi data diklasifikasikan berdasarkan perilaku atau nilai yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Contoh dari tugas prediksi misalnya untuk memprediksikan adanya pengurangan jumlah pelanggan dalam waktu dekat dan prediksi harga saham dalam 3 bulan yang akan datang. 4. Klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. Klasifikasi melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkan objek ke dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. 5. Pengklasteran merupakan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu ke dalam objek yang sama. Sebuah klaster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan suatu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record dalam klaster lain. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengelompokan objek yang mirip satu sama lain dalam kelompok-kelompok. Semakin besar kemiripan objek dalam suatu klaster dan semakin besar perbedaan tiap klaster, maka kualitas analisis klaster semakin baik. Berikutnya, yang keenam ada tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Berikutnya, tantangan dalam data mining. Tantangan dalam data mining adalah sebagai berikut. Yang pertama, scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Yang kedua, dimensionality, yaitu banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Yang ketiga, kompleks dan heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan mempunyai variasi yang beragam. Yang keempat, data quality, kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise, missing value. Yang kelima, data ownership dan distribution, siapa yang memiliki data dan bagaimana distribusinya. Yang keenam, process preservation, yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada data nasabah bank. Yang ketujuh, streaming data, yaitu aliran data itu sendiri. Berikutnya, penggunaan data mining. Di sini saya akan membahas tentang machine learning dan hubungannya dengan yang lain, ilmu dalam bidang yang lain. Pertama, machine learning adalah suatu area dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa lalu. Pengenalan pola, data mining, dan machine learning sering dipakai untuk menyebut sesuatu yang sama. Bidang ini bersinggungan dengan ilmu probabilitas dan statistik, kadang juga optimasi. Machine learning menjadi alat analisis dalam data mining. Bagaimana bidang-bidang ini berhubungan bisa dilihat dalam gambar berikut. Nah, di sini
Antara machine learning, statistik, visualisasi, database, semuanya bersinggungan dengan data mining. Algoritma klasifikasi data mining. Algoritma dalam data mining atau machine learning adalah sekumpulan heuristik dan perhitungan yang dapat membuat model berdasarkan data. Untuk membuat model, algoritma terlebih dahulu menganalisis data yang Anda berikan, mencari jenis pola atau tren tertentu. Berikut merupakan 6 algoritma klasifikasi data mining. Yang pertama yaitu algoritma C4.5. Salah satu algoritma klasifikasi data mining yang paling berpengaruh adalah algoritma C4.5. C4.5 membuat klasifier dalam bentuk pohon keputusan. Untuk mencapai hal ini, algoritma C4.5 membutuhkan set data awal yang memiliki item klasifikasi. Algoritma C4.5 juga merupakan alat dalam data mining. Sistem mengambil input dari sekumpulan kasus, di mana setiap kasus termasuk dalam salah satu beberapa kategori dan dideskripsikan oleh nilai dari satu set atribut tetapnya. Pengklasifikasi keluaran dapat secara akurat memprediksi tingkat yang dimilikinya. Yang kedua, algoritma K-means. Algoritma data mining K-means mengikuti di belakang, yang digunakan untuk membuat K-group dari sekumpulan objek untuk mengelompokkan item yang serupa. Biasanya digunakan dalam teknik analisis cluster untuk menganalisis kumpulan data lebih teliti. Algoritma ini merupakan cara sederhana untuk membagi kumpulan data yang diberikan menjadi sejumlah cluster yang ditentukan oleh pengguna. Yang ketiga, algoritma a priori. Algoritma a priori juga sangat populer di bidang ini karena mempelajari aturan asosiasi yang dapat diterapkan ke database yang menampilkan sejumlah besar transaksi. Ekspektasi maksimalisasi data mining atau algoritma IM sangat cocok untuk algoritma clustering yang biasa digunakan untuk penemuan pengetahuan. Yang keempat, algoritma naive Bayes. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes. Algoritma ini terutama digunakan ketika dimensi input tinggi. Pengklasifikasi dapat dengan mudah menghitung kemungkinan keluaran berikutnya. Ini adalah salah satu algoritma yang paling nyaman karena mudah dibangun dan tidak ada skema estimasi parameter yang rumit. Yang kelima, algoritma support vector machine. Jika pengguna menginginkan metode yang kuat dan akurat, maka algoritma support vector machine adalah suatu keharusan. SVM terutama digunakan untuk mempelajari fungsi klasifikasi, regresi, atau peringkat. Ini dibentuk atas dasar keharusan. Ini dibentuk atas dasar minimalisasi risiko struktural dan teori pembelajaran statistik. Support Vector Engine atau algoritma data mining SVM menggunakan hyperplan untuk membagi data menjadi dua kategori. Ini sangat mirip dengan algoritma C4.5. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa SVM tidak menggunakan pohon keputusan. Yang keenam, ADABUS. ADABUS juga merupakan algoritma penambangan data yang populer untuk mengelola pengklasifikasi. Pengklasifikasi bertujuan untuk mendapatkan beberapa data dan mencoba memprediksi kumpulan elemen data baru yang mana algoritma penambangan data CART adalah singkatan dari klasifikasi dan pohon regresi. Pada dasarnya, ini adalah teknik pembelajaran pohon keputusan yang menghasilkan pohon klasifikasi atau regresi. Mirip dengan C4.5, CART dianggap sebagai pengklasifikasi. Berikutnya, dataset. Dataset atau himpunan data atau data latih adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dari ilmu data mining. Ada dua jenis dataset, yaitu private dan public. Yang pertama, private dataset. Private dataset adalah dataset yang dapat diambil dari sebuah organisasi yang akan kita lakukan sebagai objek penelitian, misalnya seperti data bank, rumah sakit, universitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, public dataset. Public dataset adalah dataset yang bisa kita ambil dari repositori publik yang disepakati oleh ulama-ulama peneliti data mining, misalnya seperti UCI Repository, ACM KDD. Tujuan dataset. Dewasa ini, penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu data mining adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian tersebut dapat bersifat comparable, repeatable, dan verifiable. Definisi data. Data merupakan
kumpulan dari objek dan atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh warna mata seseorang, suhu. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik atau fitur. Perbedaan atribut dan objek. Atribut adalah bagian data yang mewakili karakteristik atau fitur dari objek data. Atribut, dimensi, fitur, dan variabel sering digunakan secara bergantian dalam literatur. Istilah dimensi ini umumnya digunakan dalam literatur data warehouse. Dalam literatur machine learning cenderung menggunakan istilah fitur, sementara statistik lebih menggunakan istilah variabel. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. Pertama, yaitu tentang pembeda, urutan, penjumlahan, dan perkalian. Berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal atau kategorikal atribut adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhinda. Contoh, jenis kelamin, status, dan pendidikan. Di mana domain jenis kelamin, domain status, dan domain pendidikan. Seperti yang ada di sini. Yang kedua, atribut numerik adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya, umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik dibedakan menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Interval untuk jenis atribut ini merupakan sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contoh, tanggal, suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. 2. Rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contoh, suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Atribut berdasarkan jumlah nilainya dibagikan menjadi dua, yaitu atribut diskrit dan atribut kontinu. Atribut diskrit yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya, zip kode, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Yang kedua, atribut kontinu, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contoh, suhu, ketinggian, atau berat. Berikutnya, karakteristik umum himpunan data atau dataset. Yang pertama, dimensionality. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curse of dimensionality. Untuk itu, pada tahap pre-processing perlu dilakukan pengurangan dimensi. Yang kedua, sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0, dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak sama dengan 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Yang ketiga, resolution. Sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data tergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Yang keempat, record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah data matrix. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang, juga dinyatakan dalam metrik N kali M, terdapat N baris dan M kolom. Data dokumen, tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Data transaksi di mana tiap transaksi merupakan satu set item. Contoh jumlah pembelian orang pelanggan pada toko kelontong. Yang kelima, data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau not dan rusuk atau edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML, links, dan struktur molekul. Data terurut, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatiotemporal data. Kualitas data.
Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Pertama, kesalahan pengukuran. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut continue, beda hasil dari pengukuran tersebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah yang pertama, noise, merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contoh, distorsi atau penyimpangan dari suara orang saat bicara di telepon yang buruk. Yang kedua adalah bias. Bias adalah suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Yang ketiga, precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya. Yang keempat, akurasi adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Pre-processing data. Data pre-processing merupakan salah satu tahapan dalam melakukan mining data. Sebelum menuju ke tahap selanjut proses pemrosesan, data mentah akan diolah terlebih dahulu. Data pre-processing atau pra-proses data biasanya dilakukan melalui cara eliminasi data yang tidak sesuai. Selain itu, dalam proses ini, data akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Pengertian lain menyebutkan bahwa data pre-processing adalah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data. Hal tersebut karena banyak data yang formatnya tidak konsisten. Data pre-processing merupakan teknik paling awal sebelum melakukan data mining. Namun terdapat beberapa proses juga dalam data pre-processing seperti membersihkan, mengintegrasikan, mentransformasikan, dan mereduksi data. Tahapan data pre-processing sangat penting untuk menghapus redundant, missing value, kesalahan maupun inkonsistensi data, yang dapat menyebabkan akurasi hasil dari proses data akan berkurang. Analisis konten, kalimat dan postingan di media sosial biasanya juga menggunakan proses pra-pemrosesan data. Hal tersebut karena di media sosial biasanya banyak postingan dengan kalimat dan kata-kata yang tidak terstruktur. Selain itu, data pre-processing akan sangat bermanfaat dalam memperlancar proses mining data. Karena jika tidak ada pra-pemroses data, biasanya data yang digunakan akan data asli di database, yang biasanya tidak lengkap dan tidak konsisten. Melalui data pre-processing, memungkinkan proses mining akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Karena data yang telah melalui pra-pemrosesan data merupakan data yang sudah melalui beberapa tahap pembersihan. Tidak hanya itu, dengan melakukan pra-pemrosesan data terdapat manfaat lain, yaitu mempermudah proses analisis data, mengurangi beban dalam mempresentasikan isi data, efisiensi proses mining, dan data akan lebih mudah dibaca. Berdasarkan Clark, terdapat 3 model data pre-processing dalam membersihkan kalimat atau kata-kata yang memiliki noise yang besar. Yaitu, yang pertama, orthographic model. Model pertama adalah orthographic model. Fungsi dari model ini adalah memperbaiki kalimat atau teks, terutama ketika kalimat atau teks tersebut ada kesalahan. Kesalahan umum pada model ini adalah jika ada huruf kapital di tengah kalimat. Model kedua adalah error model. Fungsi dari model ini adalah untuk memperbaiki kesalahan tulis atau kesalahan ejaan. Data sering mengalami kedua kesalahan tersebut. Model ini artinya akan memperbaiki kesalahan tulis jika terdapat salah ketik. Sedangkan salah eja adalah apabila terdapat ejaan yang tidak sesuai dengan penggunaan bahasa yang seharusnya. Yang ketiga, white space model. Model white space model akan membantu kita mengoreksi kesalahan penggunaan tanda baca. Saat membuat sebuah teks atau kalimat, sering ditemukan kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Contohnya, kesalahan terjadi ketika kalimat tidak menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian, model ini akan mengkoreksi kesalahan tanda baca tersebut. Database bentuk formal biasanya menggunakan model ini. Berikutnya, bagian data ada 2, yaitu atribut dan label atau kelas tabel. Contoh tabel data. Nah, di sini ada sebuah jenis tabel data tentang berisi jenis kelamin, asal daerah, keterangan cuti tidak iya atau tidaknya, asal SMA-nya, keterangan nikah dan belum nikahnya, terus programnya, terus kemudian studinya. Tabel di atas merupakan sedikit contoh gambaran dari sebuah dataset yang memiliki 2 bagian dari atribut dan label.
Letak kolom atribut terdapat di bagian dari aktivitas sebuah data sebelum menuju ke targetnya. Nah, di sini adalah atribut dataset, yaitu jenis kelamin, asal daerah, cuti, asal SMA, nikah, program studi. Berikutnya adalah letak kolom dari label atau kelas atau tapel atau target terdapat pada bagian akhir yang merupakan sebuah hasil dari aktivitas atribut. Contohnya, di sini target atau labelnya adalah tentang studinya, yaitu studinya yang terlambat atau tepat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.